Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang warga negara India tewas terseret arus pantai Diamond, Nusa Penida, Kelungkung. Sebuah truk terguling di jalur Gilimanuk Denpasar, Banjar Banyu Biru, Kecamatan Negara Jembrana. Menikmati kelezatan kuliner tipe tahu gerenceng Denpasar yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Pemerintah saat ini sudah memberlakukan aturan untuk membeli gas LPG ukuran 3 kg. Warga yang ingin membeli wajib menunjukkan KTP atau kartu keluarga dan 1 KTP hanya boleh membeli 2 tabung gas LPG. Aturan ini berlaku di seluruh pengecer LPG, baik kios, toko, hingga pangkalan. Jika warga tidak memiliki KTP, dipastikan tidak bisa membeli gas LPG yang disubsidi pemerintah. Harga gas LPG subsidi di tingkat pangkalan sejauh ini masih sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp18.000 per tabung. Sedangkan di kios harga per tabung rata-rata Rp23.000. Gas LPG sekarang gimana di Karangasem, Pak? Seperti biasa berjalan dengan lancar. Kalau untuk pembelian, Pak, ada aturannya? Ada harus yang membeli gas harus bawa KTP. Maksimal mereka dapat berapa tabung, Pak? Kalau yang bawa KTP, 1 KTP minimal 2 tabung. 2 tabung dapatnya, Pak, ya? Iya. Itu berlaku di agen, pangkalan, sama pengecer, Pak, ya? Semua berlaku keseluruhan. Ada kenaikan nggak, Pak, untuk harga? Kalau masalah harga enggak. Nggak ada, masih tetap, Pak, ya? Sehari dapat pasokan ke pangkalan berapa, Pak? Bermacam-macam. Gitu. Kalau di sini? Ada yang sampai 100, ada yang sampai 70. Itu dari pangkalan ke pengecernya, Pak, ya, dapat pasokannya? Atau gimana? Dari sini ke pangkalan. Dari sini ke pangkalan, ya. Saat ini distribusi LPG subsidi di Karangasem masih berjalan lancar dan aman. Di pengecer, stok LPG jenis ini banyak dan warga tidak kesulitan mendapatkannya. Berbeda dengan daerah lain di Bali, kelangkaan masih terjadi, bahkan warga berani membayar mahal untuk LPG 3 kg asal stok tersedia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jembrana, Kamis pekan lalu menggelar pasar murah untuk membantu warga karena harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran masih tinggi. Pasar murah digelar di Kecamatan Melaya dan Kecamatan Negara, dan hanya dalam 1 jam, bahan pokok seperti telur, minyak goreng, bawang, hingga beras langsung habis dibeli warga. Warga merasa terbantu karena harga telur misalnya di pasar murah hanya Rp1.900 per butir, lebih murah dibanding di pasaran. Begitu juga minyak goreng, Rp14.000, sementara di pasaran mencapai Rp17.000 per liter. Harga murah juga berlaku untuk beras premium dan gula pasir. Mogi, telur, minyak goreng. Jadi dari segi harga gimana? Lebih murah? Ya lebih murah sedikit. Ini kalau harga telur baru berapa? 60 1 gram. Udah kalau satu Butir 2.000. Kalau di sini berapa yang dapat? 1 butir 1.800. Lebih murah ya? Ya senang lah bisa mana ya mengirit gitu lah. Pertama menjelang Hari Raya Galungan, tentu animo masyarakat untuk membeli atau memenuhi kebutuhannya semakin meningkat. Dan itu juga tujuannya kita untuk mempermudah masyarakat yang jauh dari pasar, untuk kita berikan peluang untuk belanja lebih mudah, mendapatkan barang dengan harga yang
relatif lebih murah dari pasaran. Yang kedua, tentunya sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, kita harus mengendalikan inflasi dengan cara menjelaskan pasar murah, yaitu langsung memberikan distribusi barang dari distributor kepada konsumen tentu dengan harga distributor. Saat ini harga kebutuhan pokok di Jembrana masih terbilang tinggi. Salah satunya telur yang banyak dikeluhkan warga karena harganya terus naik. Warga berharap pemerintah lebih sering menggelar pasar murah karena sangat membantu masyarakat golongan bawah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Polisi saat ini masih memburu 2 warga negara asing yang merampok sebuah minimarket di Kecamatan Marga, Tabanan. Dari rekaman kamera pengintai, kedua pelaku masuk ke minimarket dan berpura-pura belanja. Kepada kasir, mereka mengaku ingin menukarkan mata uang asing ke rupiah untuk koleksi. 2 karyawan di minimarket tidak menyadari bahwa pelaku telah mengalihkan perhatian. Saat itulah pelaku memanfaatkan kesempatan dengan menguras isi mesin kasir yang berisi uang 3 juta rupiah. Pemilik minimarket sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Kecamatan Marga, Tabanan, disertai dengan barang bukti rekaman kamera pengintai. Tindak lanjut dari kami sudah melakukan menerima laporan dari korbannya yang sebetulnya kasir itu yang berjaga pada saat itu, kemudian akhirnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Sementara lidiknya itu adalah mengidentifikasi daripada yang diduga warga negara asing yang sesuai dengan rekaman CCTV itu, terus kemudian nanti bekerja sama dengan imigrasi, dengan terus kemudian adakan mobile patroli ini supaya dalam artian mungkin dia akan mengulangi di tempat-tempat yang lain yang mungkin dianggap lengah. Ada dolar dia keluarin uang 75 yang baru tuh, terus saya lupa deh diginiin uang bisa-bisanya saya ambil uang saya, habis itu uang 100-an itu di bawah saya ambil, bawa ke drawer lagi, sudah digebek-gebegin kayak diginiin kan, saya kasih Kak, saya lupa Pak, itu dikasih kan, dihitung-hitung ternyata ini Pak, saya udah lupa. Dia sempat megang uang itu? Iya sempat Pak. Selain minimarket di Kecamatan Marga, Tabanan, di hari yang sama, kedua pelaku juga beraksi di salah satu toko di Jalan Terenggana, Denpasar Timur. Mereka menggunakan modus yang sama dan berhasil membawa kabur uang 3,5 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.